Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan spiritualitas menurut pemahaman saya. Jika sebelumnya saya pernah menyampaikan sharing spiritualitas yang bertemakan mengapa Tuhan tidak menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu melalui jalan dekat, melalui jalan daerah Filistin. Tetapi mengapa Tuhan berkenan membawa bangsa Israel harus mengembara melalui jalan padang gurun selama 40 tahun. Yang pertama, Tuhan tidak menyelamatkan bangsa Israel melalui jalan dekat karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang mudah bersungut-sungut dan mudah menyesal jikalau melalui jalan dekat dan kemudian baru menghadapi rintangan sedikit, bangsa Israel lebih baik kembali ke Mesir, rela menjadi budak di Mesir. Oleh karena itu mengapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian melalui jalan yang paling dekat, karena bangsa Israel akan bisa kembali ke Mesir. Itu nanti akan terlihat di dalam bukti-bukti di dalam perjalanan selama 40 tahun. Ini sebagai suatu gambaran kepada setiap manusia termasuk saya, bahwa setiap murid Tuhan meyakini, tahu bahwa harus hidup dalam jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Namun sering manusia jatuh, terlena untuk kembali ke kehidupan yang lama. Sebagai contoh konkret adalah ketika orang kecanduan narkoba, narkotik. Itu sungguh tidak mudah. Perlu perjuangan, kedisiplinan, ketekunan, ketaatan, dan pantang menyerah. Karena kalau tidak, seseorang yang pernah menikmati narkotik, narkoba, atau merokok akan mudah kembali seperti kehidupan yang lama menggunakan narkoba. Demikian pula dosa-dosa yang lain. Karena dosa biasanya adalah menyenangkan sesaat tapi kemudian menghancurkan. Maka manusia pada umumnya akan lebih memilih lebih baik menyenangkan sesaat walaupun nanti kemudian menghancurkan. Itu seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Oleh karena itu kemudian mengapa Tuhan memilih jalan melingkar bangsa Israel harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Namun ternyata terbukti bahwa bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu juga ternyata tetap dengan sifat tegar tengkuk, kemudian tidak setia, tidak taat, dan kemudian bersungut-sungut, dan kemudian hidupnya tidak dalam jalan Tuhan, senantiasa hidup berbuat jahat dibandingkan hidup setia di dalam Tuhan. Begitu mudahnya bersungut-sungut, sedikit ada masalah bersungut-sungut, sedikit ada masalah kemudian tidak setia, menyembah berhala. Kemudian ada masalah sedikit lagi, kemudian marah kepada Tuhan. Oleh karena itu, sudah mengembara selama 40 tahun dan kemudian Tuhan marah. Bangsa Israel tidak saja mengembara selama 40 tahun, tetapi bangsa Israel yang pernah hidup di Mesir
semua akan mati menjadi bangkai di padang gurun, kecuali Kaleb dan kemudian Yosua. Bahkan Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian karena dosa-dosanya. Padahal Musa sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Dan sebenarnya Musa membela Tuhan, tapi dengan cara yang salah. Dengan kemarahannya memukul dengan tongkatnya di Meribah, dan kemudian air memang kemudian keluar. Namun Tuhan tidak berkenan karena Musa tidak menghargai kekudusan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di dalam Tuhan itu tidak pandang muka, tidak pandang bulu. Semua orang, tokoh-tokoh kerohanian, bahkan Musa sendiri sebagai tokoh yang fenomenal, tetap ketika salah, Tuhan mengatakan salah dan ada konsekuensinya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sebagai orang Kristen, kita jangan terlena, jangan lengah. Jangan merasa kita sudah menjadi tokoh, kita sudah menjadi orang Kristen yang senior, yang selalu hidup dalam pelayanan, kemudian selalu mengirim renungan-renungan. Namun ketika kita bersalah, Tuhan tetap akan memberikan konsekuensi. Dan itu pernah saya alami, saudara-saudaraku. Saya sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan, tidak taat dan setia kepada Tuhan. Hidup saya menjadi batu sandungan. Padahal saya aktif, selalu beribadah di gereja, selalu hidup di dalam pelayanan. Namun saya menjadi batu sandungan karena hidup saya tidak kudus, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, jangan sampai kita merasa sudah yakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menyatakan, jangan sampai saya sudah mengabarkan Injil, namun saya sendiri yang tidak selamat. Padahal setingkat Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Marilah kita sungguh-sungguh hidup rendah hati. Jangan sampai seperti bangsa Israel sudah mengembara selama 40 tahun di padang gurun, dan itu pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, karena hidupnya tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, hidupnya selalu bersungut-sungut dan berbuat jahat, berbuat dosa, dan kemudian tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah ilah lain. Bangsa Israel tegar tengkuk, sehingga semua dihabisi Tuhan, bangkainya ada di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua. Bahkan seorang Musa sebagai tokoh yang fenomenal pun karena kesalahannya, barangkali menurut ukuran manusia hanya salah sedikit, tapi pun tidak menuju tanah perjanjian. Jadi saudara-saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 20-23 sudah menyatakan bahwa di saat-saat ini begitu banyak orang-orang Kristen yang kelihatan baik di depan mata manusia, sudah bisa berkhotbah berapi-api, sudah kelihatan saleh, bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat, tapi nanti di hadapan Tuhan, di akhir zaman nanti ditolak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita seperti Rasul Paulus yang senantiasa merendahkan diri, merendahkan hati, yang sampai di masa akhirnya dia terus berusaha yang terbaik di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus khawatir bahwa jangan-jangan saya yang sudah mengabarkan Injil tetapi ditolak Tuhan. Jadi semua karena anugerah kasih Tuhan. Jangan kita merasa hebat, jangan merasa kita lebih kudus, lebih suci daripada orang lain. Tetapi marilah kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.